dan siswa-siswi yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada hari ini saya berkesempatan untuk melakukan ujian praktek di kelas 6 sebagai bagian kegiatan PPR. Saya mohon izin dan bimbingannya selama kegiatan pembelajaran ini ya Pak. Kepada anak-anak sekalian, marilah ikuti kegiatan pelajaran ini dengan tertib, disiplin, agar pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan suka kepada orang yang mau bertobat. Orang yang tidak bertobat. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi kedua kelas, berdoa. Kita belajar berdoa, bersama berterima berdoa online. Sehingga tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik atau menghasilkan. Berdoa mulai. Baik, apakah di sini hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Ada dia sakit. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Ketiga, peserta didik dapat mengenal sistem saraf yang dapat mengendalikan tubuh kita. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dan perilaku sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, agar lebih seru, kita akan speaking dulu ya. Ada yang sudah tahu lagu buka tutup, bertepuk tangan, sudah tahu semua kan? Nah, diri semua. Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Ayo semangat, semangat. Leo apa enggak ikut gerak? Baik, selanjutnya kita lakukan permainan. Siapa yang mau maju? Permainannya yaitu menirukan gerakan hewan. Baju kata. Teman-teman lain tebak ya apa yang ditirukan oleh kata tadi. Oke, lakukan gimana gerakan kamu? Ayo, teman-teman, apa itu? Apa kata? Betul, kelinci. Alat gerak apa yang digunakan kelinci? Kaki depan, kaki belakang. Kaki depan dan kaki belakang. Bagaimana dia bisa berpindah tempat? Berjalan dan melompat. Gimana tadi kata? Oke. Selanjutnya,
Siapa lagi? Ya, maju. Mantap. Oke. Ayo, lakukan gerakan. Lihat bawah, Yunus. Gerakan apa? Hewan apa tersebut yang dilakukan oleh Nanda? Burung. Bagaimana burung bisa berpindah tempat? Terbang, berjalan, Melompat, berjalan, dan terbang. Apa yang digunakan burung untuk terbang? Kaki dan sayap. Bagaimana tadi Nanda gerakannya? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada video tentang sistem tulang pada manusia. Kalian perhatikan yang dulu. Perhatikan videonya ya. Nanti pertanyaan. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga Tadi pembuluh darah di situ. Ayo, mana pembuluh darah di situ? Ini atau ini? penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pit. Ini dasar apa? Atau tulang panjang terdapat Mana yang dibilang yang dikatakan tulang pipa di sini? Ya ini. Tulang pipa disebut tulang panjang karena dia panjang. di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang ini tulang apa? Apa yang disebut tulang spons? Yang berubah
skol. Ini benar kayak skol kan? Ada lubang-lubangnya. Membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang. Ini perhatikan, ini adalah sel darah putih. Orang tua, suruh bapak ibu Sel darah putih. Tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh mat. Di dalam tulang panjang tadi kan di ujungnya itu ada bulat. Itu disebut di dalamnya itu ada tulang rawan. Kalian perhatikan tulang rawan bentuknya seperti itu. Di dalam tulang rawan itu ada sel-sel. Yang bulat-bulat di sini sel-sel. Matris protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang panjang, yang kedua tulang pipi, Ada berapa tadi? Catat ya, nanti ibu tanya lagi. Ada 4 tulang. Tulang panjang, tulang pipi, ada 4 bentuk tulang, yaitu tulang panjang, tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, tulang panjang, tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, keempat tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan. Tulang panjang, tulang tidak beraturan. Yang ada pada sistem rangka adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, Rangka apa ini? beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Selanjutnya sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh. Apa sendi tadi? Tempat terhubungnya selanjutnya Dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yaitu
sendi yang tidak dapat bergerak terdapat di lubang tengkorak. Kenapa di lubang tengkorak tak bisa bergerak? Karena di kepala ini ada tak barang yang bisa bergerak? Ada kan? Cuma di dada, di sini ya, di leher ini bisa gerak. Kalau yang di sini bisa. Selanjutnya yang kedua apa? Atau tidak terbatas. Sendinya berada di mana? Atau di ruas-ruas tangan, kaki. Selanjutnya yang ketiga, diartosis, bergerak bebas. Sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua ada amfiatosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, contohnya pada sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga ada diartosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi diartosis atau yang dapat digerakkan dengan bebas. Yang pertama ada 5 sendi di situ. Sendi apa? Catat ya. Ada sendi peluru, sendi ensel, sendi putar, dan sendi pelana, serta sendi geser. Digerakkan dengan bebas atau diartosis, 4 sendi pelana dan yang kelima ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan Sendi engsel dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah perselian yang terdapat di antara tulang. Di mana sendi putar? Ada yang tahu mana? Di sini, karena bisa diputar. Tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Pertemuan yaitu otot yang kerjanya dapat dengan 80% masa tubuh. Selanjutnya otot.
tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Pada kontraksi diperlukan energi. Terdapat dua cara kerja otot. Yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran, yaitu otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya, kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan. Otot apa yang tidak bisa digerakkan di luar kesadaran? Jantung. Nah, otot yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya? Yang Apa namanya? Secara sadar, prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Terdapat tiga jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, otot. Nah, tadi ototnya ada 3. Otot rangka, otot jantung, otot apa lagi? Terdapat tiga jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, otot polos, Dan otot polos. Terdapat 3 jaringan otot, yaitu otot jantung, otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika Yang mana otot rangka? Yang ini. Dari lambung itu kan kayak tulang loh. Itu rangka kan? Sebelum tadi itu kan ada rangka. Tulang dari kepala ke rangka namanya. Ke badan rangka. tadi amati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot duri. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu. Dapat di mana otot polos? Di dinding lambung. Dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot tergolong dalam otot tak sadar. Polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Berdasar Gambar ini apa? Di dalam apa? Ini disebut otot polos. Gambar dia bisa? Ya. kan cara kerjanya, otot polos tergolong
mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari. Apapun momennya, kemeja. Yang tetap Alisa. Ingat kemeja, ingat Alisa. Baik, dari video tersebut sudah dipahami? Apa ada yang telah disampaikan di video tadi? Ada berapa otot tadi? Ada berapa? Ada 3. Otot apa aja? Selanjutnya sendi ada berapa? 5. Sendi apa aja? Sendi lurus, sendi ekser, sendi putar, sendi panas, sendi geser. Yang duduk akhirnya Sampai sini selanjutnya kita akan membuat replika tangan. Kalian kan ini sudah jelaskan. Nanti kita membuatnya. Nanti ibu bagikan ke KPD-nya ya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Mana kelompoknya? Ya, gabung ke depan. Pakai 2 meja aja. Nggak apa-apa, nanti potong aja. Ya. Baik, perhatikan video di depannya. Begini cara membuatnya. Cara membuat replika tangan.
dulu. Oke, dari kamu. Demikian atasnya, kemudian jangan terlalu ini saya gunakan pensil terlebih dahulu supaya hasilnya lebih rapi. Setelah itu ditebalkan menggunakan spidol. Kemudian gunting yang merahnya. Tidak sadar. Ini bagus. Udah sampai mana pekerjaannya? Gambar Bu. Tepung fokus. Kulihat, kudengar, perhatikan, fokus. Iya,
Baik, ada yang sudah selesai kah? Sudah, Bu. Yang sudah selesai, amati ya apa yang terjadi ketika ditarik benangnya. Diamati. Lihat di LKPD-nya. Kalau ditarik semuanya itu gerak dari sedikit, dari ujung, dari langit, gerak semua kan? Gerak. Nanti sebelum kalian menampilkan presentasinya di depan, itu kalian diskusi dulu ya sebentar. Apa yang terjadi? Nanti ada pertanyaannya. Udah Kalero?
Ini rapikan. Bagaimana? Sudah mengenal lagi apa yang terjadi? Sudah. Di sini ada 5 pertanyaan. Apa fungsi sedotan pada percobaan ini? Untuk membuatkan kertas agar kita dapat menjadikan gelang. Pak? Benar. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan pada percobaan ini? Apa? Karena jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas akan menekuk dan boleh jadi berbentuk. Ya, ulangi lagi apa tadi? Bacanya langsung. Karena jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas akan menekuk dan boleh jadi berbentuk. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Tali atau benang? Tali berfungsi menarik replika jari. Gimana? Coba ditarik. Kalau nggak ada tali, dia nggak bisa menekuk. Selanjutnya pertanyaan keempat. Apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Karena tanpa tali, replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Tadi Karena tanpa tali, replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. tanpa tali, replika tangan tidak dapat bergerak. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Gimana perasaannya? Senang. Apa yang kalian rasakan? Bahagia. Coba kalian tarik lagi. Itu. Tarik. Dalam proses pembuatannya tadi, kalian saling bekerja sama. Ya. Selanjutnya diminta satu kelompok untuk presentasi ke depan. Kelompok berapa? Siapa yang maju duluan? Tadi kelompok berapa? Dua. Ya, maju duluan. Baik, yang lain perhatikan teman-temannya ya. Sama-sama tuh.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan belajar presentasi kami dan cara membuat replika tangan. Yang pertama, alat dan bahan. Di sini ada 6. Yang pertama, 1 lembar kertas karton bekas, 2 alat tulis atau spidol atau juga bisa pensil, 3 1 buah gunting, 4 batang sedotan plastik bekas yang sudah dicuci bersih, 5 roll benang tebal, 6 sebuah selotip. Langkah percobaan. 1. Letakkan tangan di atas kertas karton, lalu telusuri simpan tangan menggunakan pensil atau spidol seperti gambar berikut. 2. Gunting gambar tangan yang telah dibuat, keringkan untuk dengan panjang 10 Perhatikan teman-teman yang di depan ya. Ini benangnya sebelah kedua. 4 gunting sedotan panjang sebelah tangan, panjang sebanyak 5 gram. 5 letakkan sedotan ke setiap bagian jari tengah dengan selotip. 6 masukkan benang ke dalam masing-masing sedotan seperti gambar berikut. 7 ikat seluruh benang yang di ujung jari menjadi satu simpul. 8 tarik benang yang terhubung dengan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking satu persatu. Kemudian amati yang terjadi. 9. Tarik seluruh benang secara bersamaan dan amati apa yang terjadi. 10. Setelah melakukan percobaan sederhana ini, jawab pertanyaan berikut lebih memahami bagaimana tangan. A. Fungsi sedotan dalam percobaan. B. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? C. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? D. Kenapa replika tadi bisa dibuat? Misalnya memakai alat peraga untuk mengatasi sistem bagian-bagian tangan yang diwakili replika tersebut, misalnya tulang, palang, gigi. Kemudian cara menjalankan secara misalnya secara barangkali dari terjadi saat memegang benang menarik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Coba lihat di LKPD itu. Kalian disuruh berapa lagi? Satu-satu. Nama
ada sendi, rangka, tulang, ya. Dari materi pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa sendi dan otot saling berhubungan. Maka dari itu penting untuk menjaganya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, perhatikan dulu itu cara-cara itu. Kursinya juga dibuat kayak hari ini kita sudah belajar tentang topik apa tadi? Sistem manusia. Ingat ya anak-anak, pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi tentang apa tadi? Hubungan sistem gerak dengan peranan otak. Jangan lupa belajar ya di rumah untuk menjadi minggu depan. Baik, sebelum itu kita lakukan ekspresi dulu. Jadi ikut semuanya. Mana tadi? Adunya? Bulan. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum pulang sebaiknya kita berdoa ya. Siapa yang bikin doa? Anda bikin doa. Baik Pak, terima kasih untuk bimbingan hari ini. Dan terima kasih kembali kepada anak-anak. Terima kasih. Tangan kita semua. Oke.